Halo, selamat siang sahabat Budi Damber. Ya, ini saya ada di depan urban farming saya. Ya, di sini urban farmingnya menanam kangkung. Ini kangkung-kangkungnya, ya. Sudah 30 hari ini kangkung-kangkungnya sudah siap dipanen, bisa dipetik, ya, bisa dimasak. Saya tinggal di Jakarta dengan lahan sempit. Saya tinggal di apartemen dengan menggunakan lahan balkon ya, seperti ini. Balkonnya kecil gini, balkon AC. Nah, ini saya pakai buat menanam urban farming, menanam kangkung kangkung organik ya. Ini kangkungnya organik sama lele, sama nila. Ini ada ikan nila di sana ya. Ikan nila, ini ikan lele ya. Ini ikan lelenya usianya 1,5 bulan, jadi 6 mingguan ya, sekitar 6 mingguan usia lelenya ya. Kalau nilanya 1 bulan ini ya. Ini waktu itu telat tebar benihnya karena banyak yang mati, jadi ada tebar benih yang kedua. Nah, ini yang kedua ya. Ini ikan nilanya sekitar 1 bulan lebih 1 minggu. Nah, ini kangkungnya ya, sebesar ini teman-teman daunnya. Ini kangkungnya organik loh teman-teman. Kemarin saya ke Hypermart, saya lihat kangkung organik itu harganya sekitar 100 gram apa ya, itu sekitar harganya 21.000. Wah, ini ada kali kalau 100 gram untuk 3 atau 2 pot ini ya. Ya, ini urban farming saya. Kangkungnya ini siap untuk dimasak ya. Hijau-hijau, cantik-cantik. Awalnya saya berpikir bahwa kangkungnya ini bakalan punya daunnya kecil-kecil gitu ya. Ternyata ini daunnya lebar nih, ada yang selebar ini teman-teman ya. Ternyata ini daunnya lebar karena di balkon ini tidak terkena sinar matahari teman-teman. Jadi sinar mataharinya itu kehalang dengan tower. Nah, kalau pagi hari itu mataharinya kehalang sama tower yang di situ ya. Ini siang hari mataharinya dari sana ya. Tuh bayangannya di sana ya, ketutup tower juga. Jadi ini tidak terkena sinar matahari langsung, tetapi ternyata tanaman-tanaman saya ini masih bisa hidup gitu ya, masih bisa berfotosintesis ya. Sekalipun hanya terkena pantulan cahaya aja ya, bukan langsung cahayanya ya, tapi pantulannya ya dari matahari ya. Berapa persen ini ya kira-kira, nggak tahu. Kalau mungkin ada yang tahu bisa komen kira-kira kalau seperti ini nih berapa persen dari cahaya matahari kalau kena langsung gitu ya. Nah, di sini saya juga tanam jahe. Ini jahe emprit teman-teman. Ini sengaja saya tanam, ini jahe emprit. Jahenya kecil-kecil tapi pedas ya, dari Jawa. Lalu beberapa hari yang lalu baru saya tanam ini seledri ya, baru saya tanam seledri. Di sini udah lama, ini sekitar ini bareng sama ini ya, bareng sama lelenya ya, enggak, bareng sama nila ini ya. Sekitar 1 bulan lebih 1 minggu ya. Ini 1 bulan lebih 1 minggu ini ya. Ini jeruk purut ya, daun jeruk purut biasa buat masak macam-macam ya. Bisa buat masak soto, bisa buat masak apalagi ya, rawon ya, urap, macam-macam ya. Saya tanam sendiri karena kalau beli itu sayang gitu ya, beli 5.000 kepakainya cuma sekali atau 2 kali masak, butuhnya cuma 1 atau 2 daun gitu ya. Jadi mendingan saya beli bibitnya, saya tanam sendiri di rumah. Kalau perlu saya, kalau butuh tinggal petik gitu ya. Lalu di sini saya juga tanam kemangi nih teman-teman. Ya, ini kemangi, teman-teman bisa beli benihnya di Tokopedia atau di Shopee. Macam-macam banyak ya. Kalau yang ini saya nggak beli di Tokopedia sih, jeruk ini ya. Ini saya beli di dekat pasar ikan, tempat saya beli ikan nila, ikan lele itu ya. Lalu ini saya juga tanam luncang atau daun bawang. Ini baru berapa hari, belum ada seminggu, baru 2 atau 3 hari yang lalu, sama dengan seledrinya. Nah, ini ada bekas kangkung ya. Jadi kangkung yang saya potong yang ada di sini nih ya. Nih kangkungnya saya potong-potong. Ini buat
makan ikan nila nih ya, kayak gini nih ya, seperti ini nih teman-teman tuh ya. Jadi ikan nilanya itu senang sekali dengan kangkung. Jadi kalau saya kasih makan satu pot ini, satu pot ya, segini nih satu potnya, habis teman-teman, dimakan satu pot nih habis ya. Jadi ini pengganti makanan pelet gitu ya. Jadi bisa variasi makanannya, nggak harus pelet, jadinya irit juga teman-teman, nggak banyak yang harus biaya yang harus dikeluarkan. Kita tanam kangkung gitu ya, kita tanam kangkung ini bisa buat makan, kita petik ya. Ini menjadi sebuah kulkas hidup. Jadi ketika kita mencoba untuk urban farming gitu ya, dengan lahan yang sempit, kita memiliki yang namanya kulkas hidup ya, kulkas organik ya. Apalagi yang kita tanam ini organik gitu ya, nggak pakai bahan kimia, nggak pakai pupuk kimia. Ini setiap hari saya siramnya pakai ini ya, air filter lelenya ini, filter lelenya ini ya. Jadi saya setiap hari pakai air filter lele untuk menyiram tanaman saya. Jadi ini bisa gemuk-gemuk seperti ini gitu ya. Sekalipun hanya di ini nih, di cup ya. Ini saya cuman di cup nih teman-teman nanamnya. Jadi ini mudah untuk teman-teman coba di rumah ya. Nggak harus pakai pot yang besar-besar. Ini cuman pakai cup ya, segini tuh ya. Tuh, pakai cup ini ya. Jadi teman-teman bisa coba di rumah gitu ya. Sambil apa namanya, mengisi hari-hari di masa pandemik ini, biar kita nggak stres, biar kita nggak bingung. Nah teman-teman juga kalau mau dijual juga bisa teman-teman, tapi ini nggak saya jual karena ini untuk makan saya sendiri dan juga untuk ikan-ikan saya, jadi nggak dijual. Tapi kalau mau minta saya boleh, gratis gitu ya teman-teman, asal habis minta nanti teman-teman kirimi saya ya masakan kangkungnya. Nah itu saya senang tuh kalau kayak gitu tuh ya, kita barter gitu ya. Nah jadi ini bisa dicoba ya. Ini juga saya tanam di sini, kangkung-kangkungnya ini udah saya petik-petik nih ya. Ini untuk makan ikan kemarin juga. Di belakang itu ada kangkung juga. Nah itu buat kemarin saya pelencing ya, saya panen, saya bikin pelencing. Ini ada juga apa namanya, bayam. Ini bayam nih lama, ini 1,5 bulan ini masih sekecil ini ya, dari benih tapi ya 1,5 bulan, agak lama. Jadi kalau mau panennya itu cepat ya kangkung gitu ya. Ini sawi juga lama, ini sawi ya, sawinya lama juga ya, lama. Jadi kalau mau panen cepat, yang rekomendasi ya 1 bulan panen ya kangkung teman-teman untuk di sini. Ini kalau yang ini saya pakai metode namanya aquaponik. Aquaponik itu beda dengan hidroponik. Kalau hidroponik itu hanya menggunakan air dan juga ditambah dengan nutrisi. Kalau ini aquaponik ini dia menggunakan media kolam. Jadi ada ikannya. Di sini ada ikan lelenya, lalu kemudian atasnya tanaman gitu ya. Jadi nutrisi tanamannya dari mana? Ya dari kotoran ikan lele. Jadi kotoran ikan lele itu banyak mengandung nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman kita gitu ya. Tapi ini sayangnya kalau yang di bawah-bawah seperti ini nih ya. Nih di bawah seperti ini ketutupan sama ini ya. Ketutupan sama kangkungnya. Kangkungnya lebih cepat ya. Jadi ini nggak tumbuh. Jadi ketutupan nih nggak bisa tumbuh besar. Ya, ini juga ya. Nggak bisa tumbuh besar, ketutupan kangkung ya. Kangkungnya lebat sekali ini ya, tuh ya, kangkungnya lebat, jadi nutupi yang samping-samping jadi mati. Tapi ya nggak apa-apa. Jadi ini nanti ke depan juga ini saya mau ganti teman-teman. Ini lelenya ini sudah mau panen ya, akhir bulan rencananya saya akan panen lelenya. Lalu kemudian nanti saya mau ganti dengan kolam nila sama kolam gurame ya. Jadi saya sudah mempersiapkan, terutama juga untuk model ini filternya. Jadi ini filter lelenya nanti saya akan ganti. Saya sudah punya ide, sudah punya planning model filternya seperti apa ya. Filternya jauh lebih besar nantinya juga. Jadi evaluasi dari 2 filter yang saya pakai ya. Ini filter sederhana ya teman-teman, sangat mudah dibuat dan saya menggunakan barang bekas ya teman-teman. Ini
pakai dirijen bekas dipotong, lalu kemudian ini tutup botol, bukan botol ya, apa sih namanya, toples susu ya, nggak kepake juga saya pakai ya. Dengan barang-barang bekas ini bisa membuat filter sederhana yang kita bisa menjaga kualitas air. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi mari kita bertani bersama dengan lahan sempit yang kita punya ya, dan itu menghasilkan. Juga ketika kita menanam organik seperti ini, kita ketika mengkonsumsi kita nggak takut dan jelas pasti sehat gitu ya. Ya, oke, sampai di sini dulu video kita tentang urban farming di apartemen. Ya, ini di apartemen saya nih ya. Oke, teman-teman. See you di video selanjutnya. Teman-teman bisa menyaksikan ya video-video saya yang lain dalam playlist Budik Gambar ataupun playlist urban farming. Oke. Sampai jumpa lagi.